tahapan paling penting ketika orang hendak sholat. Jadi kolbunya harus menghadap kepada sang pemilik kolbu. Siapa yang memiliki kolbu? Allah. Supaya kolbunya nggak lari kemana-mana ya. Kenapa kolbu itu bergerak liar? Karena dia tidak mendekat kepada yang menggerakkan. Ini ma'rifat qalbiyah. Dan kolbu itu hanya dicipta untuk nama Allah. Mau ngaji apa, Pak? Mulai dari pertanyaan atau saya yang mulai duluan? Hah? Saya duluan. Menjaga hati dengan ma'rifatullah katanya. Berat sekali. Hati dan ma'rifatullah. Baiklah ya. Mari kita mulai kajian ini dengan baca surah Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Apabila kita sholat kiblatnya ke Ka'bah, maka saat kolbu dihadapkan, dia menghadap kepada nama yang punya Ka'bah. Siapa yang punya Ka'bah? Allah. Maka namanya Allah. Maka apabila seseorang hendak menghadap kepada Rabbul Ka'bah, setelah badannya menghadap, kolbunya juga harus menghadap. Ini cara sholat. Kolbunya dihadapkan kepada nama yang punya Ka'bah. Bagaimana caranya? Disitulah pentingnya bimbingan zikir talqin dari guru, supaya nama Allah masuk ke dalam qalbu. Ya. Maka disebutlah nama Allah. Lafaz Allah itu jika benar dia tulus, qalbunya tulus, enggak mesti suci. Saya sangat tidak percaya ada hati yang benar-benar suci. Enggak percaya. Hatta Nabi Muhammad merasa dirinya tidak suci. Beliau mengatakan innahu la yughanu ala qalbi. Sesungguhnya kalbuku ada ghainnya. Ghain itu cahaya. Tapi bagi seorang nabi, kalbu tertutup cahaya itu sudah dianggap masalah. Sedangkan kalbu kita ditutupi oleh kegelapan, lebih masalah lagi. Lebih masalah lagi. Nah, ini tahapan paling penting ketika orang hendak sholat. Jadi kolbunya harus menghadap kepada sang pemilik kolbu. Siapa yang memiliki kolbu? Allah. Supaya kolbunya nggak lari kemana-mana ya. Kenapa kolbu itu bergerak liar? Karena dia tidak mendekat kepada yang menggerakkan. Yang menggerakkan kolbu Allah. Semakin orang mendekat kepada Allah, semakin kolbunya tenang. Menjauh semakin begini. Ini rumusnya. Jadi kenapa kolbu kita berubah-ubah? Karena kita menjauh dari yang membolak-balik kolbu. Tapi pernahkah Allah yang membolak-balik kolbu jauh? Allah tidak pernah jauh. Kita yang merasa jauh. Kita yang merasa iman naik dan turun. Allah dengan naiknya iman kita tidak bertambah mulia. Dengan turunnya iman Allah pun tidak hina. Jadi nggak ada urusan Allah sama iman kita naik atau iman kita turun. Ini ma'rifat qalbiyah.
Dan kolbu itu hanya dicipta untuk nama Allah. Titik. Coba diulangi. Kolbu hanya dicipta untuk nama Allah. Titik. Udah. Isilah dengan cincin, nggak suka dia. Isilah dengan perempuan, dengan laki-laki, nggak masuk. Gelisah. Maka kalau seorang suami memasukkan nama istri ke kolbunya, dia akan gelisah, dia akan cemburu buta. Nanti dia tiba-tiba sewot, tiba-tiba dia marah sama istrinya. Sama istri kalau memasukkan nama suami ke dalam kolbunya, dia telah menyekutukan Allah. Maka dia tidak relakan ketentuan Allah pada suaminya. Ini bahaya. Itu bahaya itu. Maka merdekakanlah kolbumu dari selain nama Allah. Serahkan orang yang engkau cintai kepada Allah. Baru wa ma lillahi baqiya. Jika engkau mencintainya karena Allah, maka Allah akan kekalkan ia. Kekal bersama Allah, nggak ada lagi. Nggak ada cinta abadi kalau nggak dengan Allah. Maka saya nggak percaya cinta abadi, cinta sejati itu nggak ada kecuali disejatikan dengan Allah. Allah lah yang maha sejati. Sejati itu bahasa Arabnya hak. Maka terjemahan al-haq yang maha sejati. Hanya dia yang maha sejati. Hanya dia yang berhak bertahta di dalam hati. Guru pun tidak boleh nyantol di dalam kolbu. Guru hanyalah pintu ke dalam hati. Maka jangan masukkan nama guru ke dalam hati. Nanti gurunya dijemput Allah, stres. Banyaklah murid-murid salik-salik, stres gurunya mati karena kolbunya dipenuhi nama gurunya. Kolbu ada qalibu. Qalib luarnya kolbu itu boleh diisi nama guru, hanya jadi pintu. Maka kita bertawassul dengan menyebut guru. Ya Allah, kirimkan Fatihah kepada guruku tercinta. Jangan masukkan ke dalam hati. Murid-murid kalau terlalu memasukkan gurunya ke dalam hati, nanti dia akan mengatur gurunya. Nanti bagi dia guru itu harus versi dia. Nanti kalau dia belajar fikih, di fikih itu yang dia ambil fikih saklek, haram merokok. Nanti kelihatan gurunya ngerokok, dia bilang, masa guruku ngerokok, batal jadi guru. Emang dia boleh ngatur guru? Hah? Itu kalau udah masuk ke hati. Jangan masuk ke hati. Nanti kita suka ngatur-ngatur dia. Nanti kita menjadi musuhnya. Kita akan su'ul adab kepadanya. Guru, masa begitu? Itu su'ul adab namanya. Nanti gurunya masih monogami. Kalau gurunya poligami, ngomong lagi, guru saya pengumbar syahwat. Nah, kalau begitu Rasulullah pengumbar syahwat dong. Tidak ada urusannya orang nikah dan tidak menikah dengan dia umbar syahwat. Banyak orang gak menikah mengumbar syahwat. Banyak. Jangan cuma karena guru kita menikah lagi, kita kemudian meninggalkan guru. Berarti nama guru di hati. Cukup di pintu hati, jangan dimasukkan. Ya, inilah orang gagal berguru. Ya, dia gagal berguru, apalagi ibu-ibu nih, hati-hati. Jangan pernah masukkan nama guru ke hati, cukup di pintu hati. Maka ketika sang pintu berubah-ubah, ketika ditutup, dibuka, nggak ada masalah. Catnya diganti, nggak ada masalah. Ya, supaya kita tulusnya hanya kepada Allah. Tadi rumusnya apa? Kaedahnya apa? Hati hanya dicipta untuk nama Allah. Maka mencintai guru hanya karena Allah, bukan karena menurut saya itu guru, menurut kamu
Berarti kamu berguru dengan nafsumu. Buya, ustadz, kiai, guru, pemahaman guru sama dengan pemahaman saya. Emang kalau nggak sama kamu berhenti berguru? Sudah, pergi sana. Ya. Apa kita mengatur guru? Emang kalau guru nggak sesuai paham kita, kita tinggalkan? Berarti kita suul adab mengatur-ngatur guru. Inilah yang terjadi pada murid-murid kazib. Ada dua jenis murid. Murid yang hatinya kazib, hatinya bohong. Guru menghantarkan dia kepada Allah, dia malah berhenti pada gurunya. Dia atur-atur gurunya. Disitulah beberapa guru yang berhati belum kamil mukamil, lemah. Akhirnya ceramah ikut selera jamaah. Terjadi, udah banyak terjadi. Akhirnya mursyid ikut selera orang-orang yang nguntit kepadanya. Akhirnya guru tidak punya pendirian. Yang penting jamaah senang. Itu sama dengan orang dagang bisnis. Yang penting konsumen enak, tenang. Yang penting tetap diundang. Yang penting ilmunya dibeli terus. Nauzubillah min dzalik. Ya. Wa ma lillahi baqiyah. Yang karena Allah pasti kekal. Bapak sayang sama istri nggak? Karena dia cantik atau karena melihat ada keindahan Allah pada dirinya? Nah, kayaknya pertanyaan ini baru sadar hari ini. Kalau karena dia cantik, mata kita bisa ngeliat yang lebih cantik. Ini bukan berarti apa-apa ya. Gimana Pak? Yang pertama, pasangan yang kekal itu yang dia memandang pasangannya lebur dalam cinta Allah. Gak ada lagi cinta dia. Baru nanti berpasangan di surga. Kalau enggak dia tidak akan berpasangan di surga. Mau sampai masuk surga? Maka lepaskan nama dia dari kolbu, masukkan nama Allah, baru sertakan nama dia di luar kolbu. Ya. Jadi kolbu hanya dicipta untuk nama Allah. Kolbu kita sudah tergadai lama. Makanya baru saja takbir pikiran sudah kemana-mana. Baru saja baca zikir pikiran tidak bisa konsentrasi. Karena kolbu sudah tergadai dengan dunia. Benarlah kata Rasulullah, sungguh lelah hamba-hamba dunia, sungguh tersiksa hamba-hamba duit, apalagi hamba-hamba popularitas. Capeknya bukan main. Tapi beruntunglah hamba Allah, karena dia merdeka. Itulah hamba Allah yang di kolbunya hanya ada Allah. Itulah syair yang dulu orang baca, ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada di kolbu kecuali Allah. Itu baru benar. Maka mulai siang ini, mulai duha ini, mulailah berlatih. Sebutlah nama Allah di kolbu. Kolbu saya keras, gak apa-apa. Nama Allah itu lebih keras. Tapi satu yang keras, jangan dilawan keras, lawan dengan kelembutan, tapi rutin. Betapa Allah menciptakan ayat-ayatnya, ayat-ayat yang tercipta. Ada ayat-ayat yang dikalamkan, ayat yang dikalamkan tidak dicipta, ayat yang terlihat itu ayat yang dicipta. Ketika kita melihat batu yang keras, setiap hari kena tetes, berlobang, maka ukirlah nama Allah di dalam kolbu. Itulah makna daripada surat Al-Muzammil. Wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Allah, Rabbmu, penciptamu,
watabattal, rajin-rajin, itu maknanya. Sungguh-sungguh, jangan hari ini zikir, besok tidak zikir. Setiap hari sampai namanya terukir di dalam kolbu. Jika namanya terukir, memancarlah cahaya. Beberapa orang melihat namanya, itu biasa, jangan merasa spesial. Kita tidak menyembah huruf, kita tidak menyembah nama. Yang kita sembah yang punya nama. Ini pun harus diingatkan. Banyak orang yang menyembah nama, yang menyembah huruf, maka dia bayangkan ada lafaz alif lam lam ha yang dia sembah. Ini juga tidak tepat. Yang kita sembah yang punya nama. Jadi mulai sebut nama Allah di kalbu. Ya, wazkurisma rabbik. Dalam Al-Qur'an dikatakan wazkur rabbaka fi nafsi. Surah Al-A'raf. Sebutlah Rabbmu di dalam nafsmu. Ini level bawah. Yang tadi level tinggi, langsung di kolbu. Sekarang nafs. Nafs ini dibagi. Nafs hakiki, kolbu dan ruh. Nafs yang tidak hakiki, badan dan jiwa. Orang mati berpulang badannya, tersiksa jiwanya. Tapi jika di kolbunya ada nama Allah, maka dia sungguh bahagia. Dia akan dipulangkan kepada yang punya nama, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai, ya, dimulai. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innallaha harrama 'alan nar. Sesungguhnya Allah mengharamkan terhadap api neraka. Hadis Imam Bukhari. Kepada siapa diharamkan? Man qala la ilaha illallah. Kepada orang yang dia membaca la ilaha illallah, bukan dari lisannya, tapi min qalbihi, dari kolbunya, atau min nafsihi, atau dari jiwanya. Yang sudah ikut talqin waktu di Kiram, ya? Nah, amalkan. Yang belum, cari guru sendiri lagi, ya. Karena saya mentalqin itu nunggu isyarat juga. Kalau orangnya sudah nol semua, tiba-tiba kita bisa mentalqin. Tapi kalau masih mencoba-coba, mendengar-dengar, kolbu, kenal kolbu, nggak bisa dipaksa, Pak. Walaupun Bapak siap, di belakang Bapak belum tentu siap. Ya, ada orang yang ingin ngaji sama saya karena ingin dengar saya kritik Wahabi. Seneng kalau saya ada kritik Salafi Wahabi, bahagia dia. Kalau saya nggak kritik Salafi Wahabi, dia bilang, ini belum ustadz saya. Ada lagi yang sudah belajar torikot. Kalau saya sebut nama torikotnya, baru dia seneng. Nah, ini baru ustadz saya ini. Nah, ini yang ngatur-ngatur ustadz kerjaannya. Ada yang sudah asik di kolbunya. Kalau si ustadz khutbah ngajar tidak menyebut kata kolbu, dia bilang, belum sampai si ustadz. Lebih tinggi dia dari ustadz. Suka ngatur-ngatur ustadz, itu bukan murid, itu baru mustami'. Ya, baru mustami', pendengar. Baik. Kolbu disebutkan di Quran lebih dari 100 kali. Digabung antara kolbu dan kulub, banyak sekali. Lebih banyak dari jumlah sholat, lebih banyak dari jumlah zakat, lebih banyak dari jumlah semua amalan yang ada. Kata kolbu yang lebih Allah seriuskan. Tapi kenapa sekarang orang sholat sibuk dengan celana jingkrang? Kenapa orang sekarang sibuk dengan masalah jenggot? Padahal di Quran kata jenggot cuma muncul di kisah Nabi Musa dan Harun atau sejenisnya. Kenapa mau sholat tidak menghadapkan kolbu? Berarti ada penyimpangan arah-arah keruhanian. Kalau ingin mengamalkan jenggot Nabi, amalkan, silakan. Tapi lebih penting kolbu. Untuk apa engkau berjenggot, hatimu sombong?
Katanya kalau sarung di bawah mata kaki terbebas dari sombong, tapi engkau malah tambah sombong. Berarti khuyalakmu sudah menjadi kiber. Bukan itu maksud Rasulullah. Allah tidak pandang, la yanzur, tidak pandang orang yang khuyala, khuyala yang dia berkhayal dirinya lebih baik daripada orang lain. Allah nggak mau pandang. Ada yang karena sarungnya di bawah mata kaki, bisa juga sebaliknya karena sarungnya atau celananya di atas mata kaki. Jadi gak ada urusan, itu urusan kolbu. Allah hanya mandang kolbu. Yanzuru ila qulubikum. Allah itu kalau memandang ke dalam kolbu, bukan ke sarungmu, bukan ke celanamu, bukan ke jenggotmu, bukan ke tasbihmu. Memandangnya ke dalam kolbu. Maka betapa ridhonya Allah ketika ia memandang kolbu sang hamba. Ternyata di kolbunya ada nama dia, Allah. Baru dia berdesir. Jadi kenapa ada orang bergetar iza zukirallah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah bergetar kalbunya. Zukira, apa arti zukira? Disebut, ditalqinkan, dibacakan. Maka orang yang tidak dizukirakan tidak akan bisa merasakan getaran yang dahsyat itu. Ya, berarti zukira ada muzakirnya. Inilah yang disebut mursyid, guru. Tapi ingat, mursyid bukan segala-galanya. Mursyid itu hanya pintu menuju Allah. Di atas mursyid ada mursyid lagi, di atas mursyid ada mursyid lagi. Jangan terlalu mendewa-dewakan guru. Ya, ini fenomena ini. Ya, banyak orang mendewakan guru. Tapi di luar sana ada orang tidak mendewakan guru, tapi mendewakan pemahaman guru. Beda dengan paham gurunya, dia tolak. Sama, mau dia sufi, mau dia salafi, itu berhala dalam hati. Ya, kolbu itu jika disebut nama Allah di dalam, maka bercahayalah dia. Jika disebut terus, bercahaya lagi. Disebut lagi, bercahaya lagi. Kullama zadul ism, setiap bertambah nama, ya, fasamat al-qalb, maka kolbu tambah tinggi cahayanya. Jadi siapakah kolbu yang gelap? Kolbu yang tidak diisi nur kalimatullah. Fanawwiru qulubakum bi ismin min asma'illah. Maka beri cahayalah kolbumu dengan nama-nama Allah. Nabi mengatakan, jika engkau melewati kebun-kebun surga, maka petiklah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Dijawab oleh Nabi, halaqah zikr. Hilaq itu lingkaran. Lingkaran orang berzikir, ada yang zahir, kelihatan. Tapi yang berzikir itu badan atau kolbu? Maka sebenarnya hilak, lingkaran itu ada di dalam kolbu. Maka orang yang sudah mempunyai taman-taman surga di kolbunya, satu orang itu sudah sama dengan 1000 orang berzikir. Itulah sebabnya orang ini, jika ia didatangi orang lain, orang itu mendapatkan manfaat dari bertemu dia. Itulah kenapa ada guru, taman surganya kuat untuk kuota 1 juta orang, kuat untuk kuota 10 juta orang, kuat untuk kuota berapapun orang memetik nama Allah dari kolbunya, tidak pernah habis. Itulah makom-makom guru. Ada guru hanya dapat dipetik oleh 10 orang, ada guru yang hanya dapat memetik 1 orang, ada guru hanya dia aja yang metik dirinya sendiri, ada yang guru yang mau dipetik sudah mulai layu, ada guru badannya sudah terkubur di tanah tapi ruhaninya masih berbuah. Karena ruhaninya masih berbuah,
Meskipun tubuhnya sudah wafat, murid-muridnya masih dapat manfaat. Itulah guru-guru yang taman-taman kolbunya, taman-taman zikir ruhnya dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah orang bermursyid, Allah akan selalu kasih dia irsyad. Beruntunglah orang berguru, maka kolbunya akan tertuju kepada Allah yang dimaksud. Jadi taman-taman hakiki di mana? Di kolbu. Karena kita belum jadi taman, marilah kita memetiknya. Memetiknya dari kolbu para guru. Ada guru yang dipetik buahnya sebelum buahnya matang. Sekali dipetik, murid-muridnya bilang nggak enak, maka muridnya nggak datang lagi. Tapi iklan dan promonya tinggi, tetap saja ada yang datang. Ketika ditanya kenapa pahit Tuan Guru, oh ini jamu. Sebenarnya memang dianya pahit. Paham ilustrasinya? Ada orang jadi guru sebelum matang, belum diizinkan gurunya sudah tampil, belum matang buahnya dia sudah jual. Akhirnya orang cuma mau beli sekali. Kata dia ini sudah matang, kita coba belum matang. Ada yang sudah matang, kematangan. Paham? Kalau kematangan pas dibelinya sampai di rumah busuk. Kata orang, aku tak mau beli lagi. Ternyata zikir itu efeknya bisa membusuk, bisa basi. Bukan zikirnya, efeknya. Tamannya bisa layu. Inilah yang terjadi. Thariqat itu mesti direvisi terus. Ketika buahnya melayu, buah-buahannya sudah habis, maka harus ditanam lagi. Maka sang guru harus mengupgrade ilmunya. Dia harus berbeda cara menanamnya dengan masa orang lalu. Sekarang orang banyak jualan, namanya bukan pakai kolbu, pakai smartphone, pakai aplikasi. Si guru juga harus merevisi. Dia harus memasukkan jualannya, jualan buah-buahnya ke TikTok. Ya. Harus ada murid-muridnya yang masuk ke YouTube. Harus ada sahabat-sahabatnya yang mengenalkan ke Facebook. Dan zikirnya juga harus disederhanakan, karena zaman sudah berubah. Sekarang apa aja tinggal pencet-pencet datang makanan ke rumah. Betul? Lebih canggih dari zaman Sayyidatuna Maryam. Sayyidatuna Maryam doa dulu, ya Allah, baru turun dikirim oleh ojol food. Tapi dari malaikat. Kalau sekarang nggak perlu pakai malaikat, ketinggian, pencet-pencet, datang makanan, benar nggak? Mau beli apa aja bisa, beli mobil aja bisa online, beli rumah pun bisa online. Ada nikah online, gawat. Ada murid online sekarang, boleh, harus diterima. Maka saya membolehkan orang ngaji online, yang penting dia ikut akun yang sahih. Ya, akun kami dikelola oleh Sidi Musa dan kawan-kawan, tidak berbayar. Ya, jadi kalau ada akun-akun ribat berbayar, itu bukan akun kami, itu akun bodong. Kalau ente mau berdakwah, tulus aja kepada Allah. Ya, tinggal minta izin, kita izinkan kok. Jangan memalsukan nama. Ya, jika memalsukan atas nama Nabi, falitabawa maq'adahu minan nar. Memalsukan atas nama seorang guru, ya, mirip-mirip lah walaupun tidak nar. Gak sampai nar, tapi mirip-mirip. Apalagi gurunya bersanad ke Rasulullah SAW. Hati-hati ya. Kita gak pernah larang orang ambil video kita, gak pernah. Ambil, silakan.
karena niat kami memang untuk menyebarkan sebanyak-banyaknya, ya. Tapi yang fair. Kita nggak minta juga kok, ya, monetis duitnya kita nggak minta. Nggak usah bohong-bohong di sosial media, ya. Maka jangan heran nanti juga di dalam dunia thariqah, dalam dunia tasawuf juga begitu. Dalam dunia kolbu ada mursyid-mursyid bodong, seperti akun-akun bodong, sama. Hati-hati ya, masuk ke mimpi, masuk ke sosial media, sama. Jadi kolbu ini suara apa itu? Kolbu orang istighfar, ya. Sekarang kita masuk, kalau tadi bahwa kolbu itu adalah taman. Siapa yang kolbunya sudah menjadi taman, barulah dia didatangi oleh orang-orang yang hendak hiburan. Maka bertemu guru itu lebih indah daripada main-main di laut. Bertemu guru yang kolbunya sudah jadi taman-taman rohani, lebih syahdu daripada di pegunungan. Bertemu guru yang kolbunya sudah menjadi hutan belantara asma-asma Allah, lebih asik daripada berkemah di tengah hutan. Betul-betul indah. Tapi jangan terjebak pada guru. Pujilah zat yang memuliakan guru. Jika Allah izin, maka nama masuk ke dalam qalbu. Nama masuk ke dalam qalbu. Ciri-ciri Allah membantu seorang hamba, maka Allah membantunya membaca namanya. Yang mana namanya jika disebut, itu langit bisa pecah, planet-planet itu berbenturan, gunung-gunung bisa hancur, bumi pun bergetar. Tapi Allah izinkan masuk ke dalam kolbu. Berarti kolbu manusia lebih kuat daripada langit dan bumi. Inilah rahasia kenapa Rasulullah bisa kuat naik ke aras. Itu rahasianya. Karena kolbu beliau lebih kuat daripada kolbu Sayyidina Jibril. Ya, itu rahasianya. Ketika beliau diusir, dicaci maki, beliau tidak balas mencaci maki. Jibril sudah marah. Ternyata Jibril itu nggak penyabar juga, Pak. Ini rahasia kita, ya. Maaf, kata Jibril. Pantas yang jadi Rasul itu Nabiuna Muhammad SAW yang punya sifat sidq. Malaikat Jibril dapat satu sifat itu, sidqun. Tapi malaikat Jibril tidak dapat sifat yang lain. Ya. Jadi Sayyidina Jibril dapat sifat sidqun, tapi tidak dapat sifat yang lain. Karena Sayyidina Jibril di saat Azazil, malaikat yang kemudian dipecat, banyak berzikir tapi tidak mau mengenal nama yang digandengkan dalam zikir. Di saat itulah Sayyidina Jibril menyebut nama Muhammad. Maka dia membenarkan Nabi Muhammad walaupun dia belum melihat nurnya, tapi dia berselawat kepadanya sallallahu ala Muhammad. Ribuan tahun Sayyidina Jibril berselawat, baru dia melihat nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menunggu bertahun-tahun, ribuan tahun, kapan lahirnya sang cahaya ini. Di saat dia lahir, baru hamil nih, Allah kabari, Jibril, tuh Aminah namanya, dia sedang mengandung cahaya yang engkau salawati. Maka setiap malam malaikat Jibril turun melihat Aminah, nungguin apa gerakan yang ada dalam perut Aminah. Sesekali diizinkan Allah mengabarkan, wahai Aminah, jika itu anak lahir, namakan Muhammad.
Itu Jibril nungguin. Coba pernah mimpi ketemu Jibril nggak Pak? Enggak, belum ya. Tapi ada orang nggak ketemu Jibril mengatakan Aminah musyrik. Iya, dia nggak musyrik, yang ngomong ini nggak musyrik, tapi ketemu Jibril belum pernah. Paham maksud saya apa? Kira-kira kalau ada kiai sekarang mengatakan saya bertemu Jibril, itu wali bukan? Wali bukan? Hah? Mungkin lah Pak, mungkin. Jibril kan masih turun, tapi nggak wahyu. Kan tidak ada dalilnya mengatakan Jibril nggak turun lagi. Jibril tidak bawa wahyu, baru benar. Tapi kalau turunnya, jika ia turun kepada Sayyidatuna Aminah, Sayyidatuna Aminah dapat melihat Jibril, kira-kira Aminah siapa? Wali. Wali nggak? Antum wali nggak? Hah? Bisa ngeliat Jibril nggak? Wali murid. Nah, itu benar itu. Sayyidina Ibnu Abbas bukan mimpi, ro'a, melihat Jibril 2 kali. Makanya ilmunya Sayyidina Jibril ada pada Ibnu Abbas. Jibril itu kalau mau khatam Quran cukup 1 napas. 1 napas Jibril. Kita 1 napas Fatihah aja dibid'ahkan kawan. Dia nggak tahu kalau dalam hadis musalsal ada namanya musalsal Fatihah 1 napas. Ada musalsal Fatihah 1 nafas. Kata kawan dia nggak ngerti, ngapain itu bid'ah. Jadi bid'ah versi dia kalau dia nggak ngerti. Tuh suka-suka makan no bid'ahnya ya. Guru saya Syekh Hasan itu saking marahnya, kesel jadi bid'ah-bid'ahin sama anak muda. Kata beliau, kau nih kalau kentut kayak bunyinya bid'ah. Sampai begitu beliau marah. Tapi marahnya sambil canda ya. Gimana? Ada yang ketemu malaikat Jibril? Kalaupun ada, saya belum tentu percaya. Siapa tahu yang jin ngaku menjadi Jibril ya kan? Iya. Hah? Aiden ngaku itu Jibril. Lia Edan. Itu orang sosok gak pernah ngaku Jibril, dia aja yang bilang itu Jibril. Kalau dia ngaku Jibril, Jibril aslinya turun, bisa diputus kepalanya. Ngaku jadi Jibril, habis selesai. Sayyidina Jibril itu wiridnya sholawat Pak, sallallahu alaihi Muhammad. Maka bernamalah sholawat Jibril ya. Jadi Jibril itu jadi Jibril karena sholawat. Makanya beliau dapat tugas untuk membawa wahyu ke qalbu Nabi, wahyu syariat. Kalau wahyu hakikat langsung Allah turunkan ke qalbu Nabi. Wa innaka latulaqal Qur'an min ladun hakimin alim, langsung ke qalbu Nabi. Tapi untuk hukum-hukum lewat Sayyidina Jibril. Untuk bab rahasia itu langsung antara Allah dan Nabi. Maka hijabnya Sayyidina Jibril itu Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad terhijab oleh Jibril. Jibril yang terhijab Nabi Muhammad. Kalau Jibril menurunkan ayat, itu Jibril setelah itu dengerin penjelasan Nabi Muhammad. Baru denger ya? Selama ini antum dengarnya gimana? Jibril yang jelasin ke Nabi Muhammad. Ya salah. Itu kitabnya kurang kuning itu. Ya. Kurang kuning. Kalau yang kuning asli nggak begitu. Quran turun ke qalbu Nabi Muhammad. Fuad namanya. Ala qalbika atau fuad.
Tapi sudah ada Quran dalam diri Nabi. Jadi Sayyidina Jibril itu cuma mengingatkan Nabi Muhammad mengenai Quran yang ada dalam dirinya. Itulah hakikat yang dikatakan dalam hadis Nabi ketika Sayyidah Aisyah ditanya, apa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khuluquhul Quran, akhlaknya Al-Quran. Kalau khuluq nilainya Quran, terus dia siapa dong? Dia kira-kira siapa? Khuluqnya Quran nih. Terus dalemannya apa dong? Ya sumbernya Quran. Jadi Quran itu turun dari ruhnya Nabi ke sirnya, dari sirnya ke lubnya ke fuadnya ke kolbunya. Itu dalam ilmu rahasia. Tapi dalam ilmu tafsir, dari Jibril dibawa dari Lauh Mahfuz, turun ke langit dunia, baru turun ke kolbu Nabi. Tapi itu kan versi ahli riwayat. Kalau versi Quran kan enggak. Allah menyebut Quran itu qara'a. Jamaah artinya Allah kumpulkan Quran itu di kolbu Nabi. Hanya kolbu Nabi lah yang bisa menampung Al-Quran. Kita ini karena bukan Nabi Muhammad, kita paling dapat beberapa nur Quran. Ada yang dapat nur Al-Fatihah, ada yang dapat nur Kulhu, ada yang dapat nur Al-Baqarah, ada yang dapat nur Al-Mulk, ada yang dapat nur Waqiah, ada yang dapat nur Toha. Itu Allah bagi-bagi. Setiap kekasihnya datang dengan ayat-ayat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap wali ada ayatnya. Nabi Idris saja ada ayatnya. Dan semua ayat itu ada di kolbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kita ini beberapa senang ayat tertentu, benar enggak? Kalau antum senangnya Waqiah mulu ya. Supaya apa? Rezeki lancar. Hadisnya dhaif. Dhaif hadisnya. Gimana dong? Kita baca Waqiah bukan karena pengen rezeki banyak, tapi supaya diridhoi oleh yang Allah. Kalau kalbu Nabi isinya kalam-kalam Allah. Karena isinya kalam-kalam Allah, kalam itu sifat. Lebih tinggi daripada sekedar nama. Kolbu kita cukup nama Allah, kolbu Nabi isinya kalam-kalam Allah. Maka ini jalan pintas menuju Allah. Jika ingin mendekat kepada Allah, sholawatlah kepada kolbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholawat kepada ruh Rasulullah. Maka ada sholawat namanya sholawat ruhiyah. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah. Ya Allah, sampaikan salam ruh kami kepada ruh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salam kolbu kami kepada kolbu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam jasad kami kepada jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam jiwa kami kepada jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam akal kami kepada akal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar ini dapat syafaat. Biar kalau ditanam di dalam tanah, dia tidak akan dirusak oleh ulat dan bumi. Seperti Nabi mengatakan, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi untuk merusak tubuh para nabi. Kita tambahkan wa warasatuhum, dan pewaris-pewaris mereka. Gimana? Saya mau gimana jadi pewaris? Gak pernah nyantri, gak apa-apa. Emang sahabat Nabi nyantri? Pesantren kilat ya Pak ya? Ada lulusan pesantren kilat sini? Ya, bulan puasa ya. Maka Bapak Ibu yang hadir, poin saya tadi 3 itulah. Kolbu hanya dicipta untuk nama Allah. Yang kedua, taman-taman surga hakiki adalah kolbu para wali yang berzikir kepada Allah. Dan yang ketiga, kolbunya Rasulullah adalah kalam-kalamnya Allah. Ya?
maka bersolawatlah kepada Rasulullah, engkau akan dekat kepada yang dibaliknya Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipandang dari sisi zatnya, dia bernama Ahad. Dipandang dari hembusannya, Allah menamakannya Ahmad. Dipandang dari sisi cahayanya, bernama Nur Muhammad. Dipandang di akhir zaman, bernama Al-Mahdi. Ya. Laisa kamitslihi syai'. Allah tiada yang serupa dengannya. Itulah tajalli. Allah bertajalli kepada Ahmad, bertajalli kepada Muhammad, bertajalli ke Al-Mahdi. Apa arti tajalli? Allah menumpah ruahkan rahasianya kepada Ahmad. Yang Allah tumpahkan rahasia zat, Allah tumpah ruahkan kepada Muhammad. Itu rahasia-rahasia sifat. Allah tumpah ruahkan asma'nya juga, Allah tumpah ruahkan af'alnya juga. Dan di akhir zaman itu diwariskan semua kepada Al-Imam Al-Mahdi. Itulah maksud Nabi, dan ini penutup kajian saya. Al-Mahdi. Alif Lam itu menunjukkan kesempurnaan, kesempurnaan hidayah yang dia terima. Hidayah hanya jatuh ke dalam kalbu. Maka Al-Mahdi orang yang diberi hidayah kalbunya, bukan otaknya. Maka Al-Mahdi bergerak dengan gerakan kalbu, kalbunya bergerak dari ruhnya. Maka sang Al-Mahdi tidak bergerak karena berita, karena partai politik, karena desakan jemaah. Dan dia bergerak dengan gerakan ruh murni. Itulah yang disebut minhaj nubuwah, manhaj kenabian. Inilah yang disebut ismuhu, ismi. Isimnya, namanya persis seperti namaku. Bukan nama KTP. Nabi di zaman itu nggak ada KTP. Jadi jangan cari orang namanya Muhammad bin Abdullah. Bukan, ini nama ruhani. Nama apa? Nama ruhani. Karena beliau sayyidnya para arwah. Roh itu ada di pohon, ada di hewan, ada di benda-benda ini, dan ada di tubuh kita. Maka sang pangeran ruh Al-Mahdi bisa berdialog dengan alam semesta. Jadi dia bisa ngomong sama pohon, bisa ngomong sama kucing. Tentaranya nanti juga bisa berbicara dengan alam semesta, kecuali satu pohon namanya Gharqad. Kok bisa? Karena tentaranya adalah tentara ruhani. Ruh bisa dialog dengan ruh, kolbu bisa memandang kolbu, akal bisa mengkritisi akal, fisik bisa bersentuhan fisik. Ya, inilah oleh-oleh pada siang hari ini. Maka kalau sholawat, saya sudah ijazahkan sholawat ahadiyah, itu sudah gabungan sholawat. Allahumma ya ahad salli ala Ahmad. Wahai yang zatnya ahad, hembuskanlah rahmatmu kepada Ahmad. Allahumma ya ahad salli ala Muhammad. Pancarkan cahayamu wahai yang maha ahad kepada sang Nur Muhammad. Ya Allah ya ahad salli ala al-Mahdi khalifatika. Ya Allah ya ahad. Maka ya Allah, pemilik semua rahasia, tumpahkanlah kasih sayangmu kepada Al-Mahdi, imam yang kami tunggu-tunggu. Insya Allah jika umur panjang kita bersama beliau. Tapi ujiannya sangat berat, jumlahnya sedikit, tapi kolbunya berisikan ma'rifat. Maka jangan tertipu penampilan fisik, mulailah memandang dengan kolbu dan sir. Allah yang maha khafi, yang maha sir akan membimbing kita semua. Untuk ulama-ulama kita, guru-guru kita, untuk orang yang mengurusi negeri ini, baik umaroknya, baik ulamanya, baik petani-petaninya, baik pedagang-pedagangnya yang tulus untuk Allah, terutama yang hadir siang ini, mari kita kirimkan salawat cinta
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Azkir. Shiratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.